Apak layangkan surat ke Kejati Jabar mempertanyakan kasus penyelewengan proyek penerangan jalan umum. Aliansi Pemuda Anti Korupsi APA mengirim surat ke Kejaksaan Tinggi Jabar yang isinya mempertanyakan sejauh mana perkembangan penyelidikan penyimpangan proyek jalan umum PJU di Jawa Barat. Ketua APAK Yadi Suryadi mengatakan bahwa surat yang dikirimnya tertanggal 27 Februari 2026. Dalam surat tersebut, dia menyampaikan peringatan jika dalam sebulan tidak ditanggapi. APAK akan melakukan demo sebagai rasa kecewa sekaligus mendesak agar Kejaksaan Tinggi segera memproses proyek yang ditengarai merugikan negara ratusan miliar tersebut. Yadi juga menyesalkan sikap Gubernur Deddy Mulyadi yang terkesan memaafkan terjadinya peristiwa penyelewengan ini. Pak Gubernur seharusnya mendorong aparat hukum untuk mengusut proyek PJU yang diduga syarat dengan penyelewengan ini, katanya. Praktisi hukum Anon Jumadi menguatkan pendapat Ketua APAK untuk segera melakukan pengusutan lantaran proyek tersebut diduga merugikan negara seratusan miliar rupiah. Hitungan kerugian negara menurut Anom, dilihat dari nilai proyek yang 200 miliar rupiah lebih dari nilai sebenarnya yang hanya 100 miliaran. Lebih rinci, Anom mengatakan bahwa besaran markup dari harga tiang PJU yang hanya 13 juta per tiang dijual 33 juta rupiah. Dari sini saja sudah kelihatan markup-nya lebih dari 200%, katanya. Masyarakat harus ikut mengawasi proyek-proyek yang diduga dikorupsi, termasuk kasus PJU, kata Anom. Jangan sampai menguap begitu saja. Apalagi saat ini, Prabowo sedang bersih-bersih terkait koruptor yang merajalela selama ini. Dalam kasus PJU, Anom mendorong Kejati Jabar agar segera membongkar praktik curang tersebut termasuk orang yang diduga terlibat. Ketua Asosiasi Pemuda Anti Korupsi APAK Jabar Yadi Suryadi mengaku sudah menyerahkan bukti-bukti kuat adanya penyimpangan dalam proyek PJU di Garut dan Cirebon. Pemenangan dalam tender proyek oleh sebuah perusahaan tak lepas dari peran dua orang berinisial AFR dan US yang merupakan pentolan di organisasi pengusaha dan satu lagi adalah orang dekat Gubernur Jabar untuk memuluskan usahanya sebagai makelar proyek. AFR dan US, kata Yadi, sempat bolak-balik ke Garut untuk menemui orang penting di Garut. Berkat orang penting inilah, akhirnya proyek PJU itu dimenangkan oleh perusahaan yang jadi target AFR dan US. Yang mengejutkan adalah proyek tersebut sangat merugikan negara. Menurut Yadi, satu tiang PJU 13 juta rupiah dijual 32 juta rupiah. Jadi, markup-nya 19 juta per tiang. Katanya, tiang-tiang PJU itu diproduksi di sebuah pabrik yang berlokasi di Gunung Putri Bogor. Yadi mengatakan, Kejati Jabar harus segera mengungkap perkeliruan di tubuh Dishub Jabar ini yang menjual nama itu dari pihak organisasi pengusaha, bukan ASN. Informan kami menyebut transaksi sekitar 7 miliar rupiah untuk fee UPTD dari utusan manajer IDF dalam pecahan $100 Amerika Serikat kepada oknum ASN, ucapnya. Dugaan pelanggaran ini, kata Yadi, telah dilaporkan APAK ke Kejati Jabar dengan dilengkapi berbagai barang bukti, berupa foto, tangkapan layar percakapan WhatsApp, serta 5 orang yang siap memberikan kesaksian terkait dugaan praktik gratifikasi tersebut. Yadi menilai, persoalan inti bukan hanya soal aliran uang, melainkan penyalahgunaan nama gubernur dalam proses pemenangan tender untuk memuluskan penunjukan mereka dalam proyek PJU di sejumlah wilayah. Ada indikasi bahwa ada pihak yang menjual nama gubernur dalam proyek PJU di Jawa Barat, ujar Yadi. Yadi menegaskan praktik pencatutan nama gubernur tersebut mencoreng kredibilitas pemimpin daerah. Padahal, gubernur sedang gencar melakukan program anti korupsi. Tetapi, di bawah justru ada oknum struktural yang melakukan hal yang bertentangan, tutur Yadi.